Tengah itu ya? Jawa Timur apa Jawa Tengah itu Pacitan itu, lupa aku. Burundi Paman, Burundi. Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Assalamualaikum, saya ini kan belum sempat ngobrol sebenarnya dari semalam itu pengen naik, pengen ngobrol, pengen mengucapkan sangat sangat terima kasih atas tamparan yang sangat menusuk hati beberapa waktu lalu kita berdiskusi Masya Allah. sampai pada akhirnya ya waktu itu sebenarnya masih ada PR, cuman mungkin dijawabnya tidak dengan Bang Zuma, tapi saya menonton debat-debat Bang Zuma dan diskusi Bang Zuma di YouTube gitu. Kan waktu itu saya masih punya apa namanya PR siapa roh kebenaran itu kan ya Bang? Yang itu Iya. loh, Bang. Yang waktu itu Bang. Iya. Nah waktu Iya, itu Masya Allah. iya saya sangat ingat sekali dan saya banyak sekali menyimak video-videonya sampai hati saya itu gemetar, bahkan sekarang saya gemetar selain nonotnya masih sakit jadi gemetar juga karena ketemu Bang Zuma. Gemetar. Allahu Akbar, Masya Iya Allah. benar Bang. Kalau nonot memang sakit banget karena baru kemarin pagi Bang. Jadi masih sakit-sakitnya. Ini Iya, 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 iya. jadi saya aduh pokoknya excited banget, pokoknya seneng banget lah gitu. Terus udah nggak bisa berkata apa-apa lagi lah gitu. Sampai Kan gatal. Peri-peri kita aja kayak disentil sama anak bayi. ini gatalnya itu karena apa ya? Gatal Bang sebenarnya sama cepet Iya, gatal. gatal. Iya. Gatalnya karena ini kan Bang, apa belukarnya itu kan ditebas kan. Jadi sampai habis kan belukarnya ditebas jadi gatalnya. Iya, iya. Apa nih belukar pula yang ditebas. Iya. Udah kapok saya. Tapi ini loh Bang Zuma. Bang Zuma ini Jai sama Dinda J sama Dinda Yoga ini mirip-mirip kasusnya ini. Mirip-mirip sama-sama ada bekas apa ya? Tanda cindera mata lah dari keluarga. Iya Bang Zuma. Ya. Itu Bang J kalau lagi kerasa gatel dijemur, kalau enggak rendam air panas biar agak hilang gatel. Kalau digaruk nggak bisa. Belum boleh kena air Ustadz. Makan itu deh, makan ikan apa itu? Kalau kami Batak bilang Gabus. haruting, apa namanya itu? Ikan gabus. Gabus. Iya kan gabus. Gabus itu artinya bohong, Ustadz Alif kalau bahasa Batak. Ada gila apanya Kak? Ada ngilu-ngilunya kan Jai. Ya kan? Ceput-ceput juga, ceput-ceput. Iya. Ya udah pokoknya cukup sekali kapurnya, aku nggak mau. Iya, lagi. kan obatnya ada kan, Dek? Obatnya kan ada kan? Ada minum. Iya. Obatnya Iya. ada, aku minum asam mefenamat itu sejam itu hilang, Sama tapi penamat untuk menghilangkan rasa sakit. udah gitu cekut-cekut lagi Bunda. Tapi dengan cara Gak itu, apa-apa lah. dengan cara itu Bang Zuma, ya Allah, pokoknya aku sambil baca-baca menghafal ayat pendek sama bersolawat gitu Bang Zuma. Ya Allah, rasanya adem sekali. Mungkin memang bacaannya belum benar, tapi saya sambil dengerin YouTube. Pokoknya saya sudah benar-benar ya udah yakin gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, coba bacakan dulu. Termasuk pintar lo si Jai ini Bang. Pintar dia, udah apal berapa ayat dia, pintar dia lo. Udah 5 loh kemarin. Coba bacakan dulu. Bacakan dulu coba Bang Zuma mau dengar itu surah Al-Ikhlas Jai. Coba Dinda J. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Aduh, cekut-cekut loh. Oke, bentar. Aduh. Aduh, kan gemeteran dilihat Bang Zuma kan. Enggak, santai aja kita. Udah nggak apa-apa, bagus dilihat kau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nyaris sempurna. Iya, iya. Betul. Coba, Nyaris sempurna. Halo. coba Bang Jai, Yohanes 1 nomor 1 original teksnya coba, hafal nggak? Enggak, Bang Andi. Harus baca, Bang Andi. Jujur, Bang Andi. Bang Zuma jujur ya, ketika aku bawa data berdebat dengan Bang Zuma waktu itu, kan itu poin-poinnya aku catat kan, Bang Zuma ya. Nah, Iya.
itu dari mulai Galatia 3:13 terus yang Bang Zuma bilang itu, terus semuanya aku bawa data bahwa menyatakan Yesus itu Tuhan, begitu Bang Zuma ya. Itu sebenarnya Ya, aku baca loh Bang Zuma, itu baca aku Bang Zuma. Jadi aku nggak menghafal, aku pun tidak hafal di luar kepala. Tapi entah kenapa, ketika saat aku udah bersahadat, itu aku kan baca surat pendek, terus kayak solawat, dengerin Bang Zuma itu ngaji teduh gitu. Tapi ketika aku baca surat pendek kayak full huwallahu ahad, itu langsung masuk ke apa ya, ke kepala gitu, ke hati gitu rasanya. Apalagi saya baca dengan ininya itu kan Cak, dengan artinya Cak itu jadi enak gitu rasanya. mm, Dan alhamdulillah hafal sampai sekarang. Udah berapa hari? Udah Masya 5 Allah. surat pendek termasuk Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku ingin memberikan satu kabar gembira ya kepada adik-adik saya yang sudah mualaf, khususnya yang laki-laki. Begitu mengucapkan syahadatain, masuk Islam, Anda keluar dari kelompok manusia yang ditengarai nantinya kelak ya digambarkan sama seperti Fir'aun. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 32 dari data 28 sampai data 32, itu menceritakan bagaimana Allah murka kepada Fir'aun, dan nanti Fir'aun itu diceritakan di situ akan dibaringkan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Fir'aunnya ini diidentikan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa? Karena Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Kalau orang sudah menganggap dirinya Tuhan, berarti dia nggak percaya dengan konsep yang didatangkan oleh Nabi. Yang dia percaya adalah apa yang diyakini dengan dirinya sendiri. Padahal itu hanya dogma, itu hanya doktrin. Tidak ada dalil yang mengikat dari wahyu dari Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang tidak bersunat itu dibaringkan bersama dengan Fir'aun. Bergembiralah Dinda Yoga dan juga Bang J, karena sudah keluar dari lingkaran tersebut. Yehezkiel 32, mungkin adik-adik ini belum pernah baca dengan mendalam. Di situ diceritakan bagaimana kemudian Tuhan menceritakan Bani Edom, kemudian bagaimana Fir'aun diceritakan oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang berasal dari utara yang tidak bersunat, itu disekelompokkan dengan Fir'aun. Kalian mau? Mau diidentikan? Nggak mau kan? Enggak lah. Ya, Wow, aku. nah itu dia makanya. Nah, oleh karena itu, ya berbahagialah adik-adik ini yang kemudian sudah bersunat. Juga diceritakan di dalam Yesaya 52 nomor 11, menjauhlah, bahkan diulang kata itu, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di data nomor 1-nya dikatakan, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam jalanmu. Itu coba. Jadi orang yang tidak bersunat itu disebut orang najis. Orang yang tidak bersunat itu dikatakan sebagai orang yang tidak suci. Itu diterangkan di Yesaya 52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak akan ada seorang pun yang tak bersunat atau orang yang najis, yang nois, yang masuk ke dalammu. Nah, di data nomor 11-nya dikatakan, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Maksudnya, jangan kau tersentuh orang yang tidak bersunat. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Jadi orang yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian
Cek. Oh, hilang suara. Hilang suara saya. Ada lagi, udah cukup. Iya. Bahkan kembali, disebutkan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Gimana dong? Untung saja adik-adik ini sudah keluar dari lingkaran tersebut. Tapi ada yang menarik. Ketika Tuhan memberikan ancaman-ancaman seperti itu kepada orang yang tidak bersunat, bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa yang dikatakan? Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk diapain? Dibunuh. Bunuhlah mereka, karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Siapa yang diperintahkan dibunuh? Orang yang tidak bersunat. Itu. Sedangkan Paulus mengajarkan, jangan kau bersunat. Karena kalau kamu bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Tetapi, nah ini, dengarkan. Tetapi, ketika Tuhan kemudian memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat, Paulus kemudian pasang badan, jangan bersunat. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kan menentang firman Tuhan. Menentang Sang Yang Maha Tinggi. Nah, apa yang terjadi kemudian? Begitu dia kembali ke Yerusalem, coba Anda intip di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang terjadi di sana? Paulus bertaubat dari mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat. Jemaat biasa tahu nggak data ini? Enggak. Jemaat biasa mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Kocat syukran. Mana ngerti kemudian jemaat biasa tentang data itu enggak. Kejadian Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus ketika kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan? Bertaubat dari apa? Dari melarang orang bersunat. Coba. Bertobat dia. Lalu selain bertobat apa? Dia memberikan persembahan kurban. Kira-kira yang dipersembahkan Paulus pada saat itu apa? Yesus lagi? Gak mungkin kan? Berarti Paulus kembali mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Karena persembahan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah persembahan hewan kurban. Berarti Paulus setelah mengajarkan keluar dari Yerusalem, kurban tak ada lagi, hanya Yesus satu kali kurban. Ternyata begitu dia kembali ke Yerusalem, justru dia juga ikut berkurban kembali, memberikan persembahan. Artinya apa? Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran tidak bersunat. Ini jarang diketahui oleh orang Kristen. Hanya orang-orang yang teliti dan menghabiskan waktunya untuk belajar demi menyelamatkan saudara-saudaranya dari dogma dan doktrin barat yang bisa menemukan itu dan menyampaikan itu. Coba, ngerinya itu di mana? Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apa itu namanya? Ancaman kan? Artinya melarang orang bersunat. Sedangkan Tuhannya Yahudi, bunuhlah orang yang tidak bersunat, sebab dia telah melanggar perjanjian kekalku. Gila nggak tuh? Bahkan disamakan dengan Firaun. Yehezkiel 32 nomor 32 diawali dari data nomor 28. Ngeri bang, ngeri deh, ngeri kali. Cuman masalahnya sekarang ya, saudara-saudara Kristen kita itu yang penting sudah dibaptis di gereja, kemudian mereka ikut kebaktian, bla bla bla, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Udah, mereka nggak lagi memperdalam materi yang ada di Bible. Kebanyakan, tidak semuanya tapi kebanyakan. Kalaupun ada yang mendalami materi Bible, maka ya ujung-ujungnya alhamdulillah sama seperti adik-adik ini. Bang Juma, Iya. ini ada Vira ini, itu suaminya namanya Gabriel Antonius. Dia itu sering dengar Bang Juma, dia ingin login juga gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga ada di mana? Di WA saya ya. Alhamdulillah. Malam ini sebenarnya dia mau syahadat juga, tapi karena mungkin saya telat live, jadi ditunda besok aja. Itu satu. Kemudian ada juga dari Makassar, juga karena sering mendengarkan diskusi-diskusi kita,
Alhamdulillah beliau juga ingin mu'alaf bersama dengan suaminya. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu KTP dan tanda tangan mereka untuk dikirim untuk dibuatkan sertifikat mu'alaf. Silakan Bang Handi, silakan.